melalui wadah koperasi. Jadi segala sesuatu itu nanti wadahnya di koperasi. Maka daripada itu nanti ketika pembentukan pengurusan, saya berharap artinya yang betul-betul punya kemauan, punya niat, punya etikat, dan punya amanah untuk mengembangkan ataupun mengelola uang tersebut. Akhirnya jadi permasalahan hanya sampai makanya kemudian yang kedua artinya tidak bisa asal tunjuk, dalam arti paling tidak yang mempunyai dasar pendidikan, terutama yang punya basic dari komputer ya ngatal orang nggak, karena sebagai laporan itu mungkin dituntut dalam arti sebagai bahan laporan melalui aplikasi dan sebagainya. Maka daripada itu saya berharap nanti yang ada minat ataupun yang disepakati ataupun disetujui kira-kira yang punya amanah untuk mengembangkan koperasi tersebut, karena koperasi ini merupakan salah satu maju mundurnya desa. Maju mundurnya desa itu dari koperasi tersebut, karena angkanya itu tidak sedikit Pak. Informasi itu nanti koperasi tersebut itu pembiayanya 3 sampai 5 miliar. Kayak apa begitu ya? Digebroknya nih koperasi, makanya hati-hati awas. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Adapun barangkali ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Bu Jatisura beserta perangkat desa, yang saya hormati rekan kasih dan juga rekan pendamping, yang saya hormati pula Ketua BPT beserta anggota, dan yang saya banggakan Bapak Ibu RT dan semua yang hadir pada kegiatan malam hari ini. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Robi yang telah memberikan kita kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ini. Pak, salawat serta salam kita dipanjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan semoga dia mendapat syafaatnya. Ketemu maning ya, aja bosan-bosan ketemu hingga ada kegiatan ngumpul, anggur kegiatannya mungkin ngumpul. Terus jadi kewajibannya pula, kewajibannya Bapak dan Ibu kabeh. Kewajiban karena kita ikut di dalam tata kepemerintahan. Ya, bulannya dari kecamatan, ya kewajibannya membina, walaupun pada dasarnya Bapak dan Ibu semua yang hadir di sini saya yakin sudah paham betul kaitan dengan tugas pokok dan fungsinya. Ya tadi disampaikan Pak Bu itu salah satu beberapa tugasnya ya. Beberapa tugas daripada RT RW harus mempunyai data penduduk. Jadi kita biar di pembinaan yang memang pembinaan ini kewajibannya pula, tapi si pembina paham sebenarnya. Jadi saling mengevaluasi, ya, mengingatkan, dan juga ini saling berbagi informasi, bukan hanya informasi hanya yang menilai atau tersampaikan. Dengan adanya begini bisa tahu ya Pak. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, lembaga masyarakatan desa itu merupakan mitra, ya. Mitra daripada pemerintah desa, bukan hanya BPD yang mitra. Lembaga kemasyarakatan juga mitra. Sebetulnya ada banyak lembaga kemasyarakatan desa, bukan hanya RT RW, LPR, terus posyandu sama itu.
sama. Cuma kali ini kita yang dikumpulkan sekarang dijadwalkan RT RW dan juga BPD. Masyarakat ada yang ini kan terkaitan dengan pembentukan koperasi. Ya, terima kasih dari masyarakat sudah berpartisipasi. Salah satu daripada tugas RT RW itu menampung aspirasi, ya, sama dengan BPD. Aspirasi ditampung dari masyarakat sekitar wilayah Bapak Ibu. Salah satu contoh yang namanya menampung aspirasi dikala kita sedang mengadakan musyawarah pembangunan, ya, di desa atau RKPDes, rencana kerja pemerintah desa, setiap tahun. Engkau pelaksanaannya di bulan 6 sampai bulan 9 sampai bulan 9. Jadi di akhir 9 harus sudah selesai RKPD. Nah, lingkungan kesempatan Bapak Ibu untuk memberikan aspirasi dari masyarakat disalurkan kepada pemerintah desa dalam hal pembangunan. Tentunya kita harus berjalan, ya, karena setiap RKPD sudah usulannya dari masing-masing RT RW, tugas daripada RT RW. Yang selanjutnya juga itu RT RW harus bisa menumbuh kembangkan kegotong royongan, harus bisa menumbuh kembangkan swadaya masyarakat. Gotong royongan, bisa paham bu? Gotong royong salah satu contoh kaitannya dengan pekerjaan, misalkan jumsi, ya. Bukan hanya RT dan RW itu berperan serta, tetapi semua masyarakat. Jadi tugasnya Bapak Ibu RT RW mengajak masyarakat agar ikut dalam gotong royong. Gotong royong sesuai kalau visi misinya Bupati Indramayu Pak Lutfi Hakim. Kalau Pak saya ikuti. Remaja sampai mana ya dulu? Sampai kalian mana? Wis bilang tahu dia. Reang. Jadi masih ingat ya? Masih fokus. Reang. Siapa dulu? Singkatan Reang. Religius. Ayo. Ene ekonomi kerakyatan. Aman. Ene nyaman. Gene gotong royong. Singaran gotong royong di dalam visi misi Bupati Indramayu dicantumkan. Kenapa demikian? Bupati Indramayu menghendaki yang namanya gotong royong di Kabupaten Indramayu ini dihidupkan lagi, karena kita lihat ya sekarang di Indramayu ya mungkin agak menurun kaitan dengan gotong royong, hanya mungkin di desa-desa yang masih ada jalan. Alhamdulillah Jasula masih bunyi bagus kaitan dengan gotong royong. Amin. Ya, mudah-mudahan dengan adanya pembinaan ini, ya, yang tadi Bapak Ibu RT bermalas-malasan, kian mah ayu digerakkan karena dukung programnya Bupati digerakkan. Cuma kadang masyarakat sih ngomong, si RT anak belum dibuat. Lupa penjelasan. Artinya kian duduk tanggung jawab RT baik, tapi kita masyarakat, ya, karena dampaknya ya tanggung masyarakat kabeh. Itu gotong royong. Nah, terus kaitan dengan pelayanan juga Ibu dan Bapak RT RW ini harus bisa maksimal, bisa memfasilitasi pelayanan yang ada yang dibutuhkan oleh masyarakat.
yang kurang mampu. Ini bakal sering baca medsos, di Jawa Barat, Indramayu kabupaten termiskin. Apa dasarnya bisa disebut kabupaten termiskin? Padahal ini kena bilang minyak. Padahal kenyataannya kena makmur. Dari di pusat di provinsi juga itu melihatnya dari data tadi penerima bantuan Bapak Ibu. Tuh. Nah, pusing gawe angka kemiskinan di Indramayu tinggi. Makanya kita ayo bareng-bareng untuk mengangkat ataupun mengurangi angka kemiskinan itu. Ya. Makanya Bupati menghendaki bukan sentimen ya, artinya Pak Apoten, bagi yang sudah mampu dan juga masih belum menerima bantuan, ya tolong diupai wawasan supaya sadar. Kian tiap bulan ada verifikasi dan validasi terkait data DTKS. DTKS itu data terpadu kesejahteraan sosial. Sumber data sing mau sing dianggap kurang mampu. Nah, oke, Pak Punten itu. Bapak dan Ibu RT ini dalam tangga dia dengan di sini bantuan. Wah, masuki. Ya Punten dia beri diciri dikit tuh kan. Nah, terus diciri ini harus dipisah tahun. Kok anak musyawarah ini desa sing arane musdes terkait dengan perval DTKS musyawarah desa. Kenapa diadakan musyawarah? Ya mau tujuannya supaya data valid, terus pemerintah desa orang disewoti langsing mau menerima bantuan, lama bermusyawarah. Wah, Pak orang kita sih. Si bantuan, bang, jangan pakai. Nah, dengan adanya musyawarah berarti kan kita kuat alasannya. Ini bukan hasil pribadi, ini hasil musyawarah desa. Sampean wis sugih pangapunten dari tim wis wilayah. Anggo sejene. Soalnya awas saja salah paham Pak. Sing KSK atau sing kurus sing terima bantuan misalnya kuota menjadi surat 500 misal ya, 500 ki dinambah gitu Pak. Lalu lah dikurangi dari DKS sing mau nih sing nunggu ya orang muncul ini orang bakal terima bantuan karena habis pun kuota. Makanya ini dikikis supaya si layak kayak maju muncul. Gambarannya Pak. Ya wis paham Pak. Ada sampai mau dikala wis anak musyawarah desa harus dicoret nyalakannya Pak Kubu. Nyalakannya Bapak Ibu RT. Ya, itu beberapa tugas daripada RT RW. Ya selanjutnya juga kaitan dengan menjaga keamanan wilayah. Nah, sebenarnya ini kaitan gini, Pak Kapolsek pengen melu ini acara pembinaan LKD sekaligus pengen kenalan dengan Bapak Ibu RT RW. Cuman beliau ada kegiatan sehingga beliau tidak bisa hadir. Kapolsek itu hanya wis oleh 3 mingguan. Jadi maunya Bapak Kapolsek pengen lebih dekat nih masyarakat, terutama Bapak Ibu RT RW.
Ya mudah-mudahan nanti di kesempatan berikutnya Pak Kapolsek bisa hadir. Tadi Bapak Ibu kaitan dengan Kamtibmas, ya. Ini juga tanggung jawab kita bersama. Ya. Mari kita bareng-bareng menjaga keamanan, ketertiban masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Cikedung khususnya dan Surat. Jangan sampai terjadi kayak di wilayah lain, sampai ada yang motor apa segala macam. Iya. Jadi dijaga wilayahnya. Bapak Ibu yang kami hormati, masih banyak sebetulnya tugas-tugas daripada Bapak Ibu RT RW semua. Memang ada 2 kegiatan ini, lamunan mulai jelas KKP kayak cukup ya. Tapi si pasti si jelas mah Bapak dan Ibu ini sudah memahami betul tupoksi daripada RT RW. Mungkin dari saya itu saja dulu. Nanti selanjutnya akan di pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan dari desa, di mana tadi salah satunya adalah menampung aspirasi teman-teman RT RW, seyogianya selalu komunikasi dengan warganya, kemudian sebagai motor penggerak gotong royong juga ada di kapasitas teman-teman semua yang hadir di sini, pelayan masyarakat juga, dan Kamtibmas, penjaga ketertiban masyarakat. Baik, terkait apa yang disampaikan tadi, peran dan fungsi Bapak Ibu, sebelum masuk di agenda yang kedua, barangkali ada yang mau ditanyakan terkait tupoksi tadi. Saya kasih waktu atau 2 penanya, barangkali masih ada unek-unek di hati pengen bertanya gitu terkait peran Bapak Ibu di pemerintah desa. Mangga saya kasih kesempatan. Lanjut ya, lanjut saja. Iya, lanjut sedikit sambil jalan saja nanti terkait tugas-tugas Bapak Ibu RT dan lembaga desa lainnya. Baik, menginjak pada acara yang kedua hari ini, yaitu pembentukan ataupun musdeskus, musyawarah desa khusus. Khususkan itu adalah bentuk transparansi pemerintah desa, karena jumlah dan jumlahnya seperti itu Bapak Ibu. Pintu masuknya adanya terbentuknya pengurus koperasi desa tersebut harus melalui musyawarah desa khusus. Artinya apa? Diketahui berbagai unsur di desa. Ini dimusdasuskan lagi, sama halnya kayak program yang kemarin ada ketahanan pangan. Ini apalagi koperasi desa. Baik, untuk pemaparan mungkin pemaparan awal, kemudian hingga sampai terbentuk pengurus. Selanjutnya saya kasih waktu dan tempat seluas-luasnya kepada Mas Yani untuk menyampaikan pemaparan awal sebelum nanti melangkah ke pembentukan pengurus koperasi Desa Merah Putih. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih pada pembawa acara sekaligus rekan pendamping desa, Kang Induk. Tadi sudah disampaikan bahwa dalam hal ini, malam ini, setelah dari Pak Kasih Kapem tentang pembinaan kelembagaan masyarakat desa, tibalah waktunya karena mau pulang ke Singtakon. Mungkin ini musdeskus supaya hidup
koperasi iku sing zamane Pak Harto lah bisa lah ya, sing zaman Orde Baru sekian arepan diuri Pak Maning mungkin lamun ditutur karena mantune orang ya benar mantune ya supaya dihidupkan lagi. Apa sih disampaikan Pak Kuwu tadi bahwa untuk memangkas satu masalah colek dari wong wetan kulon, colek itu calo untuk mendukung ketahanan pangan, diantaranya misal di desa Jatisura ini tanaman padi, gabah dan sebagainya. Jadi difokuskan ketahanan pangan ini supaya koperasi desa Merah Putih supaya bisa menyerap ketahanan pangan tadi. Tujuannya memono bagus. Tentunya harus dipersiapkan sumber daya manusia yang mumpuni. Yang terpenting adalah nurut, mau belajar untuk mengembangkan usahanya di desanya masing-masing. Intinya itu. Karena pendukung dari Koperasi Merah Putih ini adalah satu kesatuan, karena simpulnya koperasi itu anak anggota, anak pengawas dan sebagainya. Jadi urunan judulnya mbak koperasi zaman dulu, urunan dari simpanan pokok dan juga simpanan wajib. Nah dalam hal ini melihat masyarakat sekarang masalah urunan kurada mungkin Jatisura masih pepek urunannya, swadaya dan sebagainya. Kalau hal seperti itu masih bisa dipegang, insya Allah koperasi selewa-lewa gak akan amanah dan bagus. Cuma imannya itu, iman apa sih disampaikan Pak Kuwu ke 3 sampai 5 M, itu bertahap. Sama halnya dengan dana desa dulu dari tahun 2014 sampai sekarang 2025 itu masa jabatannya Bapak Joko Widodo. Dari anggaran 500 juta sampai sekarang 1 M, ada yang 1,5 M, 1,7, tergantung dari kependudukan desanya masing-masing. Di Jatisura bisa M dulu kan Pak Bu? Derek. Mau potensi satu jumlah kemiskinan, jumlah penduduk itu sebagai barometer, Bapak Ibu, barometer dana desa turun kepada desa. Nah itu. Jadi untuk Musdesus ini nanti akan dipaparkan lebih lanjut oleh Pak Kasih, PMD, Pak Sadi, dan juga nanti ada pembentukan yang akan dipimpin langsung oleh Ketua BPD, Badan Pemusyawaratan Desa. Seperti desa-desa yang lain harus BPD, karena hajat pembentukan itu BPD harus memimpin Musdesus, musyawarah desa, apalagi mencari bibit-bibit unggul itu untuk memimpin koperasi desa Merah Putih. Nah itu selayang pandangnya bahwa sesuatu itu gebrakan-gebrakan ini tujuannya mulia sebenarnya Pak. Cuma manusianya ini kadang-kadang banyak rintangan, proses dan sebagainya, gaya hidup jadi sekian Pak. Karena banyak gaya hidup, tuntutan hidup dan sebagainya. Apalagi kalau sudah kumpul-kumpul dengan teman sejawat ataupun teman-teman yang lainnya, godaan lebih banyak sekali. Dalam hal ini nanti desa pun akan memutus bila mana koperasi ini di tengah jalan tidak maksimal, gitu. Dievaluasi. Orang sekloyong bocah toko jajan warung tidak beli, tapi harus dievaluasi benar-benar karena ini hajatnya hajat banyak. Anggaran ini memang datangnya dari negara APBN. Anggaran dari APBN turun ke dana desa. Kalaupun koperasinya ulet bisa ke bank himbara itu BRI, Mandiri, BNI, kerjasama dan sebagainya. Contohnya misalnya kayak anak perkebunan tebu, contoh. Jadi
akadnya itu melalui koperasi, bisa di tanah HGU ataupun tanah desa. Kalau di sana itu namanya APTRI, Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia, itu melalui APTRI. Kalau koperasi ini bisa mampu mengemban amanah, itu bisa bekerja sama dengan bank, dan juga bisa dari APBD, anggaran daerah, ataupun anggaran provinsi. Itu tergantung dari koperasinya mampu mengusulkan anggaran-anggaran tersebut. Ngurusi koperasi karena anggarannya luar biasa. Rakyat dari buat gimana Mbak? Nah itu karena Indonesia sekarang ini memang lagi bergejolak masalah mafia dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa terpabat habis mafia-mafia yang ada di negara kita ini. Nah selanjutnya musyawarah khusus ini mudah-mudahan organik. Organik itu sudah dibentuk di sini, wong anak gelem ngurusi koperasi Desa Merah Putih. Jadi organik. Mudah-mudahan ini anak. Tapi catatan dari pendamping adalah harus mampu mengoperasikan komputer ya. Karena di zaman sekarang lamun belum bisa mengoperasikan komputer, ketinggalan, yakin. Yang terpenting kedua, lamun belum bisa mengoperasikan komputer, aja ganggu pegawai desa. Salah satunya misal sekdes atau bendahara ganggu pegawai desa. Karena di desa DWP gawe sepuyengnya luar biasa, butuh ngurusi jaga desa, butuh laporan. Ini kepemimpinan segini, benar-benar puyeng. Jadi aja digawe puyeng mana yang operasi. Makanya kalau pengen koordinasi maka ke kecamatan, Pasadi atau Pakam ataupun pendamping, kami siap membuka selebar-lebarnya. Karena kemarin ketahanan pangan sudah oke, ya, ketahanan sudah oke, tinggal menjalankannya saja. Itu prosesnya mirip kayak ketahanan pangan, cuma di Koperasi Merah Putih ini instrumennya luar biasa banyak, ada 12 yang harus diisi nantinya. Kalau sudah terbentuk kepengurusannya, nanti bisa dibimbing oleh kami cara mengisi instrumen-instrumen ini. Cuma di sini yang kaget itu sepakatan dari Kabupaten Indramayu, musyawarah desa. Setelah musyawarah desa itu harus minimal 500 anggota. 500 anggota plus KTP-nya. Kalau mau nyalon kubu mah bisa disyarat. Sudah dipersyaratkan ke 500 KTP. Nah itu per kapita ataupun sudah apa mengikuti kegiatan rapor di kabupaten. Itu saja sebagai pemateri dari Pak Sadi. Akan dilanjut ke kegiatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Atas waktunya kepada Kasih PMD dipersilakan. Yang terhormat Aku Dadi Sura, yang saya hormati Ketua BPD Dadi Sura, yang saya hormati juga rekan Kasih, rekan pendamping, dan Ketua RT RW yang hadir pada malam hari ini yang saya banggakan. Sedikit saya ingin menerangkan atau menjelaskan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ini, yaitu dengan adanya pembentukan ini diharapkan untuk meningkatkan ekonomi di desa Dadi Sura. Karena dengan adanya Koperasi Merah Putih ini, kebutuhan apa saja yang ada di desa Dadi Sura ini bisa tercover di Koperasi Merah Putih nantinya.
Adapun untuk pengurus atau untuk keanggotaan yang jelas untuk pengurus Merah Putih ini Pak Ketua BPD jangan hubungan sebelah dengan contoh jangan sampai kakak Adi dengan bendahara atau harus itu yang diamanatkan oleh notaris yang tadi siang nggak boleh karena masih ada ikatan keluarga nggak boleh kecuali keponakan atau paman bibi boleh. Untuk keanggotaan Koperasi Merah Putih ini paling tidak minimal kata saya itu 500 orang. Karena penduduk tadi sudah iki 3.000 sekian. Tapi kan memenuhi syarat untuk pembentukan koperasi ini. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Biasanya masuk ya kita saat ini. Ini sedih. Simple banget. Ya. Jadi pegawai yang sudah belum beres atau pegawai mana ini? Nah, mohon jadinya ada puyeng. Jadi langsung saja ya akan dipimpin kalau memang nggak ada pertanyaan. Saya mancing pertanyaan dulu Pak. Oke, satu. Langsung dijawab ya. Kalau koperasi itu bebas, Bro. Misal kalau di sini ada padi, berarti jual gabah kayak dulu. Bisa menampung atau bekerja sama dengan perbulogan atau dengan penggilingan yang ada di luar wilayah Kabupaten Indramayu. Ini kan lebih larang jarak iya kerjasama. Terus obat-obatan pertanian mangga. Kemampuan dari koperasi itu sendiri silakan apa ya semampunya lah, bebas kayak modelnya BUMDes lah. Tapi koperasi itu lebih luas. Koperasi dengan BUMDes begitu dia koperasi statusnya. Jadi BUMDes itu sebagai unit nantinya, unit usahanya koperasi. Nah itu kalau mampunya misalkan jual beli gabah atau jual beli obat-obatan, pupuk bersubsidi atau non subsidi, mangga. Ataupun anak ternak ayam, sapi, kambing dan sebagainya. Harus ada ininya Pak, apa ya ibaratnya naungannya gedung atau apa. Nah itu kan mau Pak anggaran ke semua Pak Bu. Oh, berarti Maksimal sampai 5 miliar nantinya, insya Allah omongannya Bapak Presiden langsung, insya Allah. Karena bertahap kayak dana desa, 500 juta, 1 miliar, 1,3, 1,5 sampai 1,7 sih paling gede di Kabupaten Indramayu. Nah kalau koperasi memang dipatok paling siji 1M sampai 5 tergantung dari evaluasi dari koperasinya. Kemampuan koperasi ini menyerap anggaran seberapa jauh, menyerap anggarannya, seberapa jauh keberhasilannya, nanti juga akan dievaluasi oleh pemerintahan desa selaku pengawas, dan juga ada BPD. Nah itu bukan sekonyong-konyong kayu. Operasi itu pertama itu harus ada anggota dulu.
Sebelum ada anggota itu tidak bisa terbentuk. Karena apa? Kalau ada pengurus, nggak ada anggota ya percuma. Kedua, itu harus ada apa? ART sama ADRT.